Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prianti, NIM F2020111, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera, anatomi, fisiologi mata dan telinga. Pendahuluan sistem indera, fisiologi mata dan telinga. Pendahuluan sistem indera. Pengertiannya di sini saya bagi menjadi 6. Yang pertama, organ akhir khusus untuk menerima rangsangan tertentu. Yang kedua, diperantarai oleh sistem saraf atau sensory impression. Yang ketiga, rangsangan berupa sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Yang keempat, muncul sensasi atau rasa lapar, haus, sakit, panas, dingin, dan bising. Yang kelima, organ indera adalah sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus dari lingkungan luar atau dari badan sendiri menjadi impuls serabut saraf. Yang terakhir, setiap organ indera menerima stimulus tertentu menghasilkan mengirimkan impuls dan interpretasi tertentu. Selanjutnya, klasifikasi organ indera. Yang pertama, organ indera umum, reseptor peraba di seluruh tubuh. Yang kedua, organ indera khusus, papil indah atau organ pengecap. Slide selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggambarkan struktur indera khusus. Yang kedua, menjelaskan perjalanan bunyi pada telinga dan cahaya pada mata. Yang terakhir, mengidentifikasi, menggambarkan dan mendiskusikan reseptor sistem saraf yang terlibat di dalamnya pada 5 sistem indera khusus. Selanjutnya, panca indera. Ada 5 indera. Yang pertama, indera penglihatan. Dianggap menjadi salah satu yang terpenting. Dengan keberadaannya, Anda bisa melihat indahnya alam semesta. Yang kedua, indera pendengaran adalah labirin yang rumit, sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suara bisa diterima oleh otak. Yang ketiga, indera penciuman adalah menangkap bau di udara saat Anda bernafas melalui bagian depan hidung. Yang keempat, indera pengecap adalah indera perasa melalui lidah sehingga Anda bisa merasakan asam, manis, asin, pahit, dan gurih. Dan yang terakhir, indera perabaan adalah berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, getaran, sehingga rasa sakit. Oke, next, selanjutnya kita ke materi inti yaitu indera penglihatan atau mata. Terdiri atas organ aksesoria atau alat bantu dan okulus atau bola mata. Bersarapan oleh N2 atau N opticus. N opticus dibentuk dari kumpulan sel-sel ganglion pada retina bergabung membentuk N2. Seperti yang teman-teman bisa lihat gambar yang telah saya paparkan di PowerPoint saya, teman-teman sekiranya bisa melihat sendiri. Selanjutnya, next ke mata bagian luar. Mata bagian luar terdapat banyak bagian-bagiannya. Ada lateral canthus, ada sklera, ada limbus, dan ada pupil, ada ealses, ada palpebra, palpebra fissurae, media canthus, dan lacrimal carancle. Selanjutnya, bagian bola mata. Bola mata terdiri dari banyak bagian. Yang pertama, sklera. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sedangkan iris adalah daerah berbentuk gelang pada mata yang dibatasi oleh pupil dan sklera bagian putih dari mata. Selanjutnya, pupil. Pupil adalah merupakan bagian di tengah mata yang berbentuk bulat dan berwarna hitam. Dan ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang letaknya di belakang pupil. Kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata. Dan yang terakhir, aqueous
Humor adalah cairan berlendir yang transparan menyerupai plasma namun memiliki konsentrasi protein yang rendah. Selanjutnya, next, organ oculi accessoria. Yang pertama, cavum orbita dibentuk oleh os frontalis, os sigmaticum, os sphenoidal, os othmoidea. Rongga mata terdapat jaringan, lemak, faskia, otot, saraf, pembuluh darah, dan aparatus lacrimalis. Yang kedua, supercilia atau alis mata sebagai pelindung dan kosmetik. Yang ketiga, palpebra atau kelopak mata. Palpebra terbagi menjadi 5, yaitu palpebra superior et inferior. Yang kedua, penggerak atau M lavator palpebra. Yang ketiga, terdapat bulu mata atau silia. Yang keempat, tarsus atau bagian kelopak mata yang berlipat-lipat. Terdapat kelenjar tarsalia dan sebacea. Yang terakhir, fungsinya pelindung bola mata. Next, kelenjar air mata. Di sini saya paparkan hanya 2 bagian, yaitu lacrimal gland dan lacrimal sac. Lanjut, aparatus lacrimalis atau kelenjar air mata. Air mata dihasilkan oleh gland lacrimalis subetins, DC excretorius lacrimalis, saccus conjunctiva, bagian depan bola mata, ke sudut mata, canalis lacrimalis, DC nasolacrimalis, meatus nasalis inferior. Dan yang kedua, konjungtiva, permukaan bagian dalam kelopak mata atau konjungtiva palpebra. Konjungtiva yang melekat pada bola mata, konjungtiva bulbi. Terdapat banyak kelenjar limfe dan pembuluh darah. Selanjutnya, otot-otot bola mata. Otot-otot bola mata juga terdapat banyak bagiannya. Di sini belum semua ya guys. Oke, yang pertama medial rectus, yang kedua common tendinous ring, yang ketiga optic nerve, yang keempat inferior rectus muscle, yang kelima inferior oblique muscle, dan seterusnya. Teman-teman sekiranya bisa melihat sendiri. Selanjutnya oculus atau mata. Yang bagian A, tunica oculi. 1, kornea. Yang pertama, tanda lapis epitel kornea. Yang kedua, lamina elastica interior atau Bowman. Yang ketiga, substansia propria. Yang keempat, lamina elastica posterior. Dan yang kelima, endothelium. Tidak mengandung pembuluh darah sklerokorneal junction atau peralihan antara kornea dan sklera. Yang kedua, sklera atau bagian putih mata. Bagian B, tunica vasculosa oculi. Yang pertama, koroid, memberikan nutrisi pada tunika. Yang kedua, corpus ciliaris, proses akomodasi atau peranan M ciliaris. Yang ketiga, iris, banyak mengandung pigmen, ada pupil di tengahnya atau mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, 2 otot atau M sphincter pupil dan M dilator pupil. Kita ke materi kedua, yaitu indera pendengaran atau auditorius apparatus. Indera pendengaran banyak juga bagiannya. Ada helix. Helix itu bagian luar telinga yang membentuk di kulit. Dan yang kedua, lipatan antihelix. Ada antihelix, ada canalis auditorius externa, ada lobulus, ada lubang kulit preaurikuler, ada sphincter, ada preaurikuler, tragus dan antitragus. Materinya telinga. Telinga bagian luar atau auris externa, auricula,
atau daun telinga adalah tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Yang selanjutnya, meatus acousticus externa adalah untuk menghantarkan suara ke membrana timpani atau gendang telinga. Yang terakhir, membrana timpani adalah selaput tipis yang membatasi liang telinga dengan telinga bagian tengah. Yang kedua, telinga bagian tengah atau auris media. Yang pertama, cavum timpani adalah rongga yang di sebelah lateral dibatasi oleh membran timpani. Yang kedua, antrum timpani adalah rongga yang tidak teratur yang agak luas terletak di bagian bawah samping dari cavum timpani. Dan yang terakhir, tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan ruang di belakang gendang telinga atau telinga tengah dengan tenggorokan dan bagian belakang rongga hidung. Next, telinga bagian luar. Telinga bagian luar ada beberapa macam bagiannya. Ada di sini saya sebutkan auricula or pinna. Yang kedua, rawan elastis. Yang ketiga, liang telinga luar. Yang keempat, sampai caustis meatus. Yang kelima, kelenjar serumen. Dan yang keenam, pada tulang apa. Next, telinga tengah. Telinga tengah ada membran timpani, 3 tulang pendengaran, incus, malleus, stapes, dan yang terakhir mengantarkan getaran suara ke telinga bagian dalam. Teman-teman bisa melihat gambarnya sendiri. Lanjut, telinga bagian dalam ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, labyrinthus osseus. Yang pertama, vestibulum atau bagian tengah labirin osseus. Yang kedua, cochlea atau rumah siput. Yang ketiga, canalis semicircularis atau KSE superior, inferior, dan lateralis. Yang kedua, labyrinthus membranosa. Yang pertama, utriculus. Yang kedua, sacculus. Yang ketiga, ductus semicircularis. Dan yang terakhir, ductus cochlearis. Next, proses pendengaran. Yang pertama, getaran suara sama dengan gelombang suara. Yang kedua, telinga luar. Dan yang ketiga, membrana timpani. Yang keempat, incus, tepedius, malleus bergetar atau gelombang suara diamplifikasi, dikuatkan. Dan yang terakhir, fenestra vestibulum, cairan parilimfe, endolimfe, ujung-ujung saraf DLM, organ korti, SSP, interpretasi, bunyi atau suara. Sekiranya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Kebenaran hanya milik Allah semata dan kekurangan milik saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.